Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas terkait latihan soal untuk tengah semester tahun 2025 untuk matematika kelas 3. Jadi langsung saja ya, kita mulai dari nomor 1. Berapakah panjang garis AB? Nah, garis AB ini ya, di sini ada penggaris. Nah, di situ ada dari A ke B itu adalah 4 cm karena dari 0 ke 4 ya, itu sudah jelas yaitu 4 cm. Kemudian nomor 2 itu adalah ruas garis. Nah, ruas garis itu adalah garis yang dibatasi oleh 2 titik di bagian ujung. Jadi satu garis kemudian ujung-ujungnya itu adalah titik. Nah, namanya itu adalah ruas garis. Kemudian yang nomor 3 ini, garis AO dan BO itu disebut sebagai apa? Nah, ini kan AO, kemudian ada BO. Nah, ini adalah kaki sudut. Seperti itu. Kemudian yang nomor 4, sudut AOB di bawah ini termasuk jenis sudut apa? Karena di situ ujungnya itu adalah lancip, maka ini disebut dengan sudut lancip. Kemudian yang nomor 5, sudut refleks adalah apa? Jadi macam-macam sudut berdasarkan besarnya itu ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah sudut lancip. Kalau sudut lancip itu panjangnya itu kurang dari, bukan panjangnya ya, besarnya kurang dari 90 derajat. Kemudian ada sudut siku-siku. Nah, itu besarnya itu pas 90 derajat. Kemudian ada sudut tumpul yang itu besarnya adalah lebih dari 90 derajat, tetapi masih kurang dari 180 derajat. Kemudian sudut yang lain lagi itu adalah sudut lurus. Nah, sudut lurus itu besarnya adalah 180 derajat pas. Kemudian ada yang namanya sudut refleks. Nah, sudut refleks ini besarnya adalah lebih dari 180 derajat. Tuh. Kemudian ini yang nomor 6. Sudut AOB di bawah ini termasuk jenis sudut apa? Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. Sudut yang besarnya itu 90 derajat pas itu namanya adalah sudut siku-siku. Nah, di nomor 6 ini sudut AOB itu besarnya 90 derajat ya. Di situ sudah ada tulisannya dan sudah ada tandanya siku-siku. Nah, berarti sudut AOB ini disebut juga dengan sudut siku-siku. Kemudian yang nomor 7 ini adalah sudut yang dibentuk pada pukul 10.10 di bawah ini termasuk jenis sudut apa? Nah, di situ sudah kita lihat ya, kalau misalnya sudutnya itu sudut tumpul ya, karena ujungnya itu tumpul. Nah, berarti ini disebut sudut tumpul. Kemudian yang selanjutnya itu adalah nomor 8. Kelompokkan sudut-sudut berikut sebagai sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul, sudut lurus, dan sudut refleks. Kita mulai dari yang A ya, yang 120 derajat. Kita lihat 120 derajat itu kan besarnya itu lebih dari 90 derajat, tetapi masih kurang dari 180. Maka dia termasuk jenisnya sudut tumpul. Kemudian yang B kita lihat itu adalah 90 derajat. Nah, 90 derajat itu adalah pas ya, jadi sudut siku-siku. Kemudian yang C itu 180, tadi sudah saya jelaskan kalau besarnya sudut itu pas 180 derajat itu disebut juga sebagai sudut lurus. Kemudian yang D itu adalah sudutnya 270 derajat, maka dia besarnya lebih dari 180. Kalau lebih dari 180 itu artinya dia adalah sudut refleks. Jadi yang D ini refleks. Kemudian yang E itu adalah 70 derajat. Nah, 70 derajat itu kan kurang dari 90, maka dia adalah termasuk sudut lancip. Kemudian yang F itu adalah 100 derajat. Kalau 100 derajat itu berarti kan lebih dari 90, tapi masih kurang dari 180. Maka dia besarnya adalah, maka dia termasuk sebagai sudut tumpul. Nah, yang G itu 90 derajat tadi sama ya dengan yang B, jadi dia termasuk sudut siku-siku. Kemudian yang H itu adalah 130. Nah, 130 ini kan lebih dari 90 tapi kurang dari 180. Maka dia juga disebut sebagai sudut tumpul. Kemudian yang 200, nah ini kan lebih dari 180, maka dia termasuk sudut refleks. Yang J itu 89, nah masih kurang dari 90 derajat, maka dia juga termasuk sebagai sudut lancip.
Yang K itu 150. Nah, kalau 150 itu berarti kan lebih dari 90 tapi masih kurang dari 180 ya. Jadi namanya dia adalah sudut tumpul. Kemudian ada yang L yang terakhir yaitu 225. Itu lebih dari 180 maka dia termasuk sudut refleks. Ini ya saya buatkan untuk ilustrasi dari besarnya sudut tadi. Gini. Kalau misalnya itu dari bukan 90. Ini sudutnya itu dari 0 sampai 90 derajat. Itu dia namanya adalah sudut lancip. Nah, maksudnya 0 sampai 90 derajat itu maksudnya gimana? Jadi dari 0 derajat, kemudian 10 derajat, 11 derajat, seterusnya sampai 90 derajat. Nah, itu namanya adalah sampai kurang dari 90 derajat itu namanya sudut lancip. Kemudian kalau pas 90 derajat itu namanya adalah sudut siku-siku. Kemudian kalau misalnya besarnya itu antara 90 sampai 180 derajat itu namanya adalah sudut tumpul. Maksudnya berapa ini Bu? Jadi 90 sampai 180 itu bisa 100 derajat, bisa 120 derajat, 130 derajat dan seterusnya, pokoknya sampai kurang dari 180. Nah, kalau besarnya sudut itu pas 180 ini namanya adalah sudut lurus. Kemudian kalau ini sampai 360, jadi antara 180 sampai 360 itu namanya adalah sudut refleks. Tuh. Berapa ini Bu maksudnya? Ya banyak, misalnya ada 190, ada 200, ada 225, pokoknya sampai 360 itu namanya adalah sudut refleks kalau angkanya di antara itu gitu ya. Kemudian kita kembali ke soal lagi yang nomor 9. Garis AB dan BC di bawah ini adalah garis yang sejajar atau tegak lurus. Nah, kalau misalnya kita lihat yang namanya garis sejajar itu adalah dia tidak akan pernah bertemu satu sama lain. Mbok sampai kapanpun dia tidak pernah bertemu. Jadi garisnya itu selalu seperti ini. Jadi terus dia tidak pernah bertemu, tidak pernah berpotongan. Begini ataupun begini. Nah, dia tidak akan pernah bertemu, tidak akan pernah berpotongan. Itu namanya adalah garis yang sejajar. Sedangkan garis yang tegak lurus itu adalah bentuknya seperti ini atau begini. Nah, ini intinya adalah tegak lurus. Jadi dia itu ada titik perpotongannya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari gambar ini tadi ya, AB dan CD itu adalah garis yang sejajar karena dia tidak pernah bertemu dan dia lurus ya, dua-duanya itu menghadapnya itu sama gitu. Oke, kemudian yang nomor 10 ya, pasangan garis yang sejajar pada bangun di bawah ini adalah, nah garis yang sejajar tadi sudah tak jelaskan ya, dia itu tidak pernah bertemu, tidak pernah berpotongan sampai kapanpun. Kalau misalnya di situ ada AB, CD, oke. Nah, ini ya misalnya ya. Nah, ini A, B, C, D. Nah, ini pasti garis yang sejajar itu adalah garis yang ini dan garis yang ini, karena garis ini dan ini itu tidak akan pernah bertemu. Jadi ini kalau diperpanjang ke sana, ini kalau diperpanjang ke sana. Jadi tidak pernah bertemu. Maka pasangan garis yang sejajar itu pasti adalah garis AB dan CD. Sini ya, jadi AB dan CD. Kemudian yang nomor 11, sebuah bangun datar memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut yang sama besar. Jadi ada 4 sisinya itu sama panjang dan 4 sudutnya sama besar. Nah, pastikan bentuknya seperti ini kan. Nah, bangunnya itu namanya adalah persegi.
Kemudian yang nomor 12 ini adalah sifat dari bangun datar. Nah, ini bangun datarnya itu namanya adalah segitiga. Nah, segitiga itu salah satu dari sifatnya itu adalah mempunyai 3 sisi. Boleh juga dijawab dengan punya 3 sudut. Kemudian yang nomor 13, segitiga ini termasuk segitiga sama kaki ataupun sama sisi. Nah, kita lihat ya di situ ada sebuah tanda yang sangat berarti ya. Jadi di situ ada begini. Nah, ada tanda seret, seret, seret. Ini tuh menunjukkan kalau semua sisinya itu sama. Maka dia termasuk segitiga sama sisi. Bukan sama kaki. Kalau sama kaki bagaimana, Bu? Kalau sama kaki itu tandanya seperti ini ya. Seret, seret. Jadi yang sama itu cuma kakinya aja. Jadi yang bagian bawah itu tidak sama. Maka yang nomor 13 ini adalah termasuk dari segitiga sama sisi. Kemudian nomor 14. Bangun datar ini memiliki sisi yang berhadapan sama panjang dan memiliki 4 sudut. Bangun datar apakah itu? Nah, ini saya gambar ya. Jadi bangunnya itu memiliki sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, sisi yang berhadapan sama panjang, sisi yang berhadapan sama panjang. Yang ini berhadapan dengan yang ini sama besarnya, yang ini berhadapan dengan yang ini sama besarnya. Maka bangun ini disebut sebagai persegi panjang. Kemudian yang nomor 15 ini pilih gambar jajar genjang yang mana. Nah, pilihlah salah satu. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kalau gambarnya itu bentuknya yang seperti ini, itu yang warnanya oranye, itu adalah bangun belah ketupat. Jadi bukan yang itu ya. Kalau yang warna kuning yang seperti ini, nah itu namanya adalah jajar genjang ya. Jadi jawabannya adalah yang warnanya kuning ya. Kemudian apa, Bu? Kalau yang biru itu namanya bangun apa? Kalau yang seperti ini namanya adalah bangun layang-layang. Kemudian yang terakhir yang warna hijau itu namanya adalah lingkaran. Nomor 16, sinar garis adalah apa? Sinar garis itu adalah garis yang punya satu ujung. Jadi kalau misalnya digambarkan itu sinar garis itu seperti ini. Nah, jadi ujungnya cuma satu gitu. Kemudian yang nomor 17, sudut tumpul adalah sudut yang besarnya kurang dari atau lebih dari 90 derajat. Tadi ya sudah tak jelaskan, yang namanya sudut tumpul itu kan dia antara 90 sampai 180. Maka dia besarnya adalah lebih dari 90 derajat. Nomor 18. Sudut PHR dan RST ini termasuk jenis sudut apa? Nah, coba kita bahas ya yang itu ya. Sudut PHR itu kan bentuknya seperti ini ya, PHR. Nah, ini karena ujungnya lancip maka dia disebut sebagai sudut lancip. Kemudian kalau yang RST itu kan bentuknya seperti ini ya sudutnya ya. Nah, ada tanda siku-sikunya. RST. Berarti otomatis dia adalah termasuk sudut siku-siku. Tuh. Kemudian yang nomor 19 ya. Besar sudut di bawah ini adalah berapa? Nah, di sini yang XOY itu kan sudah jelas ya, di dalam busurnya ini tuh menunjukkan ke angka 70. Maka besarnya XOY itu adalah 70 derajat. Kemudian yang sudut yang satunya itu kan sudut XOW ya, sudut XOW. Itu pas di garisnya itu menunjukkan ke angka 90, berarti dia besarnya adalah 90 derajat. Oke, kemudian nomor 20 ya, berapakah besarnya sudut refleks? Besarnya sudut refleks itu adalah lebih dari 180 derajat. Kemudian yang nomor 21 ini ya, sudut MON ini termasuk jenis sudut apa?
Nah, sudut MON ini karena ujungnya itu tumpul, maka dia termasuk jenis sudut tumpul. Kemudian yang nomor 22, garis yang sejajar adalah garis apa? Nah, yang namanya garis sejajar itu adalah dia tidak pernah bertemu ya. Dia tidak pernah bertemu dan akhirnya itu yang disebut dengan garis yang sejajar. Nah, ini ya. Jadi garis yang sejajar itu seperti ini. Nih, ini garis yang sejajar. Nah, kalau pada bangun tadi bagaimana? Sejajar atau tidaknya? Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini tadi adalah bangun A, B, C, D ini tadi ya. Jadi ini ada A, B, C, D. Jadi pasangan garis yang sejajar itu adalah ini, garis AB dan garis CD. Ini boleh AB dan CD. Ini boleh. Bisa juga dijawab dengan yang garis yang ini dengan garis yang ini, yaitu garis AD dan BC. Ini juga boleh ya. Jadi terserah yang mana, yang penting itu adalah yang sejajar. Nah, kalau yang nomor 23 ini pasangan garis titik-titik dan titik-titik adalah garis yang tegak lurus ya. Namanya tegak lurus itu pasti ada yang tegak, ada yang lurus gitu. Nah, ini kan kita lihat ya, di situ ada dua garis ini ya. Nah, ada RS terus ada PH. Nah, ini yang tegak itu RS, yang PH ini adalah yang lurus, maka garis yang tegak dan lurus itu adalah garis PH dan garis RS. Jadi jawab ya. Ini tadi garis yang sejajar itu ada garis AB dan garis CD. Kemudian garis yang tegak lurus ini tadi adalah garis RS dan garis PH itu. Oke. Lanjut nomor 24 ini. Di bawah ini berapa pasang jumlah sisi yang sejajar tadi yang sudah tak jelaskan tadi ya. Jadi yang sejajar itu adalah AB dan CD sama atau AD dan BC gitu. Jadi ada dua pasang garis yang sejajar. Kemudian pada bangun di bawah ini garis titik-titik dan titik-titik adalah berpotongan tegak lurus. Nah, kalau misalnya dia itu tegak lurus, maka ada yang tegak, ada yang lurus. Nah, misalnya di dalam garis ini kalian bisa jawab dengan AD sama CD, itu boleh. Jadi begini ya penjelasannya ya. A, B, C, D. Ada yang tegak, ada yang lurus. Jadi bisa kalian jawab dengan A, D sama DC boleh. Kalian jawab dengan B, C dengan C, D boleh. Terserah, yang penting ada yang tegak, ada yang lurus. Ada yang tegak, ada yang lurus gitu ya. Tapi dia harus berpotongan gitu. Nggak boleh kalian jawab yang ini dengan yang ini dengan yang ini ya boleh. Tapi harus berpotongan ya, maksudnya dia harus berpotongan. Kalau tidak berpotongan tidak bisa gitu. Jadi boleh dijawab ini dengan ini juga boleh gitu. Misalnya yang ini ya, tak jawab dengan AB dan garis BC misalnya. Nomor 26 ini mudah sekali ya. Berapa jumlah sisi bangun di bawah ini? Itu sisinya ada 4. Kemudian nomor 27, ada berapa sudut lancip dan tumpul pada trapesium di bawah ini? Nah, ini sudut lancip dan tumpul itu seperti ini ya dalam trapesium. Jadi ini begini. Ini adalah yang lancip, ini adalah yang tumpul. Ini tumpul.
ini juga tumpul, ini lancip, yang ini juga lancip. Nah, jadi sudutnya itu yang lancipnya ada 2, tumpulnya juga ada 2 gitu ya. Ada 2 lancip dan 2 tumpul. Tuh. Terus selanjutnya adalah nomor 28. Sebutkan bangun datar yang memiliki sama-sama 4 sisi. Ini mudah sekali ya, bisa nih, namanya persegi panjang. Kemudian ada juga yang seperti ini nih, namanya adalah persegi. Ini juga 4 sisi. Kalian juga bisa jawab dengan begini, namanya jajar genjang. Kalian juga bisa jawab dengan begini, namanya apa? Trapesium. Kalian boleh jawab dengan ini, namanya belah ketupat. Kalian juga bisa jawab dengan begini, namanya adalah layang-layang. Oke, lanjut ya. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 29. Ada berapa berjumlah sudut lancip? Nah, jumlah sudut lancip itu adalah ini ya, jadi ada bangun yang seperti ini. Nah, ini adalah sudut lancip, ini juga lancip, ini lancip, ini juga lancip. Ini enggak Bu, enggak. Ini adalah sudut siku. Jadi lancipnya adalah 2. Nomor 30, berapakah sisi yang sejajar pada bangun di bawah ini? Yang namanya sejajar itu berarti dia tidak pernah bertemu ya, lurus. Nah, ini dengan ini ya. Jadi ada berapa sisi yang sejajar? Berarti ya ada 2 sisi. Nomor 30 ya itu tadi. Kemudian nomor yang selanjutnya, gambarlah sudut lancip, tumpul, dan siku-siku. Nah, sudut lancip itu adalah begini nih, lancip. Kemudian sudut tumpul berarti begini ya, ada tumpul. Kemudian juga ada sudut siku-siku ya, ini siku-siku. Kemudian nomor 32, sudut terkecil yang dibentuk dari masing-masing jam ini adalah, ini nomor 32 ya. Kalau misalnya sudut terkecil itu adalah kita lihat dari jam yang dibentuknya ini. Nah, ini misalnya jam 6 ya, berarti kan begini kan. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 nih, jadi 5. 6. Di sini ada 6. Nah, berarti setiap satu bentuk begini itu adalah 30. 30 tambah 30 60, tambah 30 lagi 90, tambah 30 lagi itu 120, tambah 30 lagi itu 150, tambah 30 lagi jadi 180. Maka yang A itu adalah jawabannya, dia 180 derajat. Kemudian yang B itu kan yang dibentuk adalah pukul 5 ya. Nah, gini kan. Pukul 5 itu kan berarti begini nih. Nah, jadi 1 2 3 4 5. Nah, setiap satu itu 30. 1 tambah 30 lagi 60, tambah 30 lagi 90, tambah 30 lagi 120, tambah 30 lagi jadinya 150. Jadi yang B itu jawabannya adalah 150 derajat. Kemudian yang C itu kan membentuk jam 3 ya berarti ya. Nah, berarti kan begini nih sudutnya gitu kan. Nah, berarti 30 tambah 30 jadinya 60, tambah 30 lagi jadinya 90. Maka yang C ini adalah 90 derajat. Kemudian yang D itu kan begini ya. Nah, begini. Nah, oh dia tuh cuma satu tok begini, jadi dia 30 derajat yang D. Kemudian nomor 33 itu adalah gambarlah trapesium siku-siku. Yang namanya trapesium siku-siku berarti ya begini. Nah, ada siku-sikunya ya. Jadi ini trapesium
siku. Kemudian nomor 34 itu sebutkan unsur-unsur yang membentuk sebuah bangun datar. Itu ada titik pastinya ya, kemudian ada garis, kemudian ada juga namanya ruas garis. Boleh juga kalian jawab dengan garis lengkung. Kemudian nomor 35, jelaskan 3 perbedaan antara bangun datar, belah ketupat, dan layang-layang. Kalau layang-layang itu dua sisi sama. Kalau yang belah ketupat itu hanya ada ini, 4 sisinya semua sama, 4 sisinya sama gitu. Ya, selain itu untuk yang belah ketupat itu kan bangunnya begini nih. Kalau yang layang-layang itu bentuknya seperti ini gitu. Itu ya, jadi berbeda. Kalau yang belah ketupat itu plek sama, kalau yang layang-layang itu enggak sama.